Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa fi'alumihi wa nafa'ana bihi ulumihi bihi bidarina amin. Masih berkaitan dengan masalah hal-hal sunat yang ada di dalam sholat. Untuk selanjutnya yaitu ketika kita dalam keadaan sholat, maka disunnahkan memandang kepada tempat sujud. Jangan matanya jelalatan. Kalau ada di masjid tuh yang kelihatan tulisan-tulisan Al-Quran sambil sembahyang, sambil sedekap dibaca, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tulisan di depan tuh. Jangan. Ini mah kita nggak ada, dulu ada tapi dihapus. Nggak usah ada tulis-tulisan yang mengganggu. Jadi disunatkan ketika kita dalam keadaan sholat itu matanya jangan jelalatan, matanya harus tunduk kepada atau memandang kepada tempat sujud. Ini sunnah hukumnya. Ini matanya jelalatan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Apalagi kita sholat di depan kita ada orang yang pakai kaos, udah habis kita baca apa aja tuh di kaosnya. Nggak boleh itu. Ada yang mengatakan, mengapa kita harus memandang kepada tempat sujud? Agar supaya sholat kita itu menjadi khusyuk. Iya. Kalau kita apa aja lagi sholat, ada kaos orang kita baca, ada jaket orang kita baca, tulisannya Grab atau apa lagi kita baca, akhirnya aja kita sholat kita tidak konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi berarti tidak menimbulkan kekhusyuan. Karena sholat dalam keadaan khusyuk atau orang yang sholat hendaknya dianjurkan agar supaya sholatnya itu khusyuk. Bagaimana untuk mengkhusyukkan sholat itu? Ya konsentrasi. Itu diantaranya jangan sampai tidak konsentrasi apa aja kita baca, maka kita disunatkan memandang tempat sujud ketika kita dalam keadaan sholat. Ini apa aja kita bahas nih, kita lihat. Iya. Ketahuan itu orang sholat yang khusyuk sama yang enggak. Lihat aja di samping kita. Kalau orang yang enggak khusyuk matanya jelalatan apa aja pikirannya. Lah itu memang godaan daripada setan yang tidak menimbulkan kehusuan di dalam sholat. Diantaranya ketika kita sholat apa aja kepikiran, ya artinya pikiran kita melayang-layang gitu. Iya, dagangan kita, inian kita, ya awas bisnis gua nih ntar nih, ya jangan sampai nggak lolos atau nggak kena lolos, itu nanti nggak susu. Apa aja ketika kita lagi dalam keadaan sholat keingetan, ya tadi dompet gue taruh di mana ya? Ya. Jadi begitu, ketika kita sholat aja keingetan, itu memang gangguan setan. Makanya ada orang yang berpendapat ketika kita belum sholat itu baca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, agar supaya kita terhindar dari gangguan setan dan gangguan was-was kita ketika kita dalam keadaan sembahyang atau dalam keadaan sholat. Makanya
Makanya kita disuruh memandang kepada tempat sujud biar supaya khusyuk. Dan sunat yang berikutnya yaitu sunat menaruh dua tangan di atas lutut. Ketika bagaimana? Ketika kita duduk tasyahud, ketika kita dalam keadaan sunat. Nih, taruh dengkul. Nih, tuh. Naruh tangan di atas lutut, di dengkul kita nih, tuh. Udah lagi sholat. Ini sunat hukumnya. Ya, begini. Nih, penjelasannya. Duduk tasawuf dan sunat memegang segala jeriji. Nih, begini maksudnya. Tuh. Bukan begini ya. Kalau yang tangan sebelah boleh begini. Tapi kalau yang tangan ini, tangan kanan, itu nggak boleh begini. Disunatkan memegang segala jeriji. Tuh, begini nih. Di atas lutut. Jeriji tangan kanan. Melainkan yang gak usah dipegang itu yaitu telunjuk. Nah, telunjuk ini jangan dipegang nanti dilepas begini nih. Tuh, ini jelas banget ini penjelasannya. Melainkan yang gak usah dipegang itu adalah telunjuk. Maka dilepasnya telunjuk itu dan diangkatnya ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Baru begini nih telunjuknya. Ya, iya itu ada bermacam-macam, ada yang begini. Kalau Muhammadiyah biasanya begini. Nggak apa-apa mau digoyang-goyangin kayak mau diapain kayak terserah. Masing-masing pendapatnya. Kalau kita, nah telunjuk ini nggak boleh kalau sebelum baru at-tahiyatul kita udah nunjuk, jangan. Ya, ada yang dari awal. Sebetulnya kalau menurut tuntunan di sini, telunjuk itu kita sudah keluarkan atau kita dalam keadaan nunjuk ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, baru begini. Itu sunatnya begitu. Kalau dari awal sebetulnya ya nggak sunnah itu. Orang mau ini aja begini dari awal. Sebetulnya la ilaha illallah dibarengin begitu tuh. Illallah. Nah ini jeriji telunjuk itu baru bisa dikeluarkan atau dia menunjuk ketika kita mengucap la ilaha illallah. Itu. Ini jelas banget ini, semua ada tata caranya, tuntunannya dari kitab. Ini kan kitabnya ada pegangannya, Irsadul. Ya, lupa lagi nama kitabnya. Iya, Irsadul Anam, kitab Irsadul Anam. Udah, biar cepet selesai nih. Kemudian juga disunatkan berpaling dengan muka kanan pada salam yang pertama dan ke kiri pada salam yang kedua. Itu juga hukumnya sunnah. Kalau yang pertama itu rukun, wajib. Kalau yang kedua hukumnya ya artinya menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah. Itulah diantara amalan-amalan sunat ketika kita dalam keadaan sholat. Ya, itu udah harus diperhatikan, itu harus dikerjain. Dari mulain takbiratul ihram, dari mulain apa? Ya, jadi begitu. Inilah amalan-amalan sunnah ketika dalam keadaan sembahyang. Semoga kita dapat mengamalkannya. Dah, ganti pasal lagi. Paslun.
Faslun, sebutan segala lafaz rukun qauli di dalam sholat itu maupun di luar sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Dalam sholat, rukun qauli itu yaitu ucapan-ucapan, membaca Fatihah, membaca surat, itu namanya rukun qauli. Sami Allahu liman hamidah, itu namanya rukun qauli. Doh. Jadi bacaan-bacaan yang menjadi rukun itu dinamakan rukun qauli. Dan yang kedua ada rukun fi'li. Apa saja rukun fi'li? Ya berdiri, ya ruku, ya sujud, ya bangun lagi, berdiri lagi, itu namanya rukun fi'li. Biar jelas. Ya, harus tahu mana rukun-rukun di dalam sholat. Ya, pada intinya di dalam sholat itu ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Dua rukun ini yang bisa kita kerjakan ketika kita dalam keadaan sholat. Rukun qauli dan segala sunat qauliyah, sunat-sunat yang diucapkan dengan pakai gantung lugat bermula daripada sunat qauliyah, yaitu lafaz azan. Di antaranya lafaz azan, itu namanya rukun qauli. Azan itu harus diucapkan, ya. Nah itu lafaznya, ya ini dituntunannya ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Beda dengan qomat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Hayya 'alas shalah, itu jelas bacaan azan. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah itu mah doa umum. Bisa semua dah bacaan azan. Kalau orang lagi sedang azan, maka orang yang mendengarkan disuruh ngapain? Suruh ngikutin. Jangan diem aja atau jangan ngobrol. Ya, ketika orang dalam keadaan azan, maka yang mendengarkan azan itu suruh ngikut. Jangan diem aja begitu, ikutin, terdapat pahala. Ya. Nah, jawabannya bagaimana? Suruh ngikutin sama, kecuali dalam lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagaimana ketika dalam keadaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sekarang kita tahu nih sumbernya dari kita kan suka ngikutin begitu tuh. La haula wala quwwata illa billah. Loh, kok beda? Enggak kayak yang di depan sama. Nah, ini tuntunannya begini dalam kitab, sumbernya begitu. Ya. Ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, muazzin mengucapkan seperti itu, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Jadi begitu tuh. Nah,
Nah, kemudian azan yang harus ditambah, yaitu azan ketika kita azan subuh. Apa tambahannya sebelum kita mengucap Allahu Akbar? Tambahannya as-sholatu khairum minan naum. Nah itu jangan sampai lupa tuh. Yang beda azan ketika sholat hanya azan subuh, ada tambahannya as-sholatu khairum minan naum. Bagaimana jawabannya ketika kita mendengar as-sholatu khairum minan naum? Sodakta wa barorta. Ya, sodakta wa barorta. Artinya benarlah engkau dan berbaktilah engkau. Nah, itu azan ketika sholat subuh. Jawabannya jangan as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya adalah sodakta wa barorta. Ya, jadi beda nih. Jangan kita jawab as-sholatu khairum minan naum lagi, jangan. Ya, jawabannya sodakta wa barorta. Sebagian lagi sunat membaca sholawat atas Nabi Muhammad dan doa sesudah azan. Disunatkan lagi habis azan kita suruh berdoa. Ya. Mana doanya? Doa azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilata wal fadilata wad darajatal aliyah. Ada yang menambahkan begitu. Wa ba'atsu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang nambahin begitu. Ada yang namanya maqam mahmud allazi wa'atta ya arhamar rahimin. Ada yang menambahin seperti itu. Ya, ini doanya. Sering itu. Kalau kita bulan puasa itu di radio suka kedengeran. Ya itu harus hafal. Hafal doa kunut, harus hafal. Ya. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau sholat sendiri ini harus hafal, lama-lama juga dengerin imam hafal. Ya. Nggak pakai dihafalin, dengerin. Itu bacaan-bacaan yang harus kita hafal. Dan doa-doa azan harus kita tahu. Itu amalan sunnah ketika kita melaksanakan sholat, terutama dalam sholat berjamaah. Dah, sampai situ pelajaran kita. Nanti akan kita lanjut pada pelajaran berikutnya, yaitu sampai doa azan. Ya, nanti ada selanjutnya ada lafaz iqomah. Ya, dan juga bacaan-bacaan wirid dan lain sebagainya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al putri unsa wa zakar. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an min kulli jihad
Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna bit ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.